Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa karena Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman agar melakukan ibadah puasa. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selain itu, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan keistimewaan ibadah puasa melalui perbandingannya dengan Masjidil Haram di Tanah Haram. Masjid dan seluruh bumi adalah milik Allah. Namun Ka'bah itu adalah kehormatan Allah. Begitu pula dengan ibadah puasa. Seluruh ibadah lainnya seperti sholat, zakat, ibadah haji itu dilakukan memang untuk Allah. Namun puasa adalah ibadah yang istimewa karena khusus untuk Allah. Alasannya karena ibadah puasa adalah ibadah yang verifikasinya hanya dapat dilakukan oleh Allah dan orang yang bersangkutan, orang yang melaksanakannya. Sedangkan ibadah lainnya seperti sholat, zakat, ataupun ibadah haji itu dapat dilihat orang lain secara langsung. Adapun alasan lainnya, ibadah puasa adalah bentuk konkret orang beriman dalam melawan godaan syaitan. Pada saat puasa, orang-orang akan menahan diri dari segala hal yang bersifat syahwat duniawi. Itu merupakan ibadah yang secara terang-terangan menentang syaitan. Maka dari itu, puasa juga dapat dikatakan sebagai tameng, sebagaimana dalam hadis as-siyamu junnah. Puasa adalah perisai. Dengan puasa, maka orang-orang yang beriman dapat membelenggu setan dari godaannya melalui syahwat. Untuk itu, Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan puasa menjadi 3 tingkatan. Shaum al-umum, shaum al-khusus, dan shaum khusus al-khusus. Pada tingkatan pertama, shaum al-umum itu yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang baru mulai berpuasa. Pada tingkat ini, puasa dilakukan untuk menahan diri dari memasukkan sesuatu ke dalam perutnya dan kemaluan, ataupun dari memenuhi kebutuhan syahwatnya. Shaum al-umum hanya menekankan pada aspek menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa secara jasmani, namun tidak menekankan pada aspek lainnya seperti hati dan pikiran. Olehnya, orang-orang yang berada pada tingkatan ini cenderung berpotensi melakukan dosa karena hanya berpuasa secara jasmani saja, namun tidak menahan pandangannya, lisannya, pendengarannya, ataupun anggota tubuh lainnya dari hal-hal yang makruh, seperti misalnya berpuasa namun mengisi waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tingkatan selanjutnya yaitu shaum al-khusus, yaitu menahan pandangan, lisan, pendengaran, dan anggota tubuh lainnya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Pada tingkat ini, orang-orang yang berpuasa bukan hanya menahan diri dari memenuhi kebutuhan syahwatnya saja, melainkan mengontrol anggota tubuh kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang makruh dan dapat melahirkan dosa. Adapun menurut pemikiran Imam Al-Ghazali, hakikat puasa adalah sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, puasa sebagai media akan berfungsi sebagaimana mestinya ketika puasa dilandasi oleh kemauan yang kuat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara memerangi keinginan yang sifatnya lahiriah. Kemudian,
tingkatan yang paling tinggi adalah shaum khusus al-khusus, yaitu puasa hati dari segala cita-cita yang hina dan segala pikiran duniawi, serta mencegahnya daripada selain Allah secara keseluruhan. Pada tingkat ini biasanya adalah orang-orang seperti para nabi, para aulia, siddiqin, dan orang-orang yang didekatkan pada Allah atau orang-orang yang terpilih. Pada tingkatan ini, puasa tidak hanya dilakukan untuk menahan diri secara jasmani, melainkan hati, batin, serta pikiran. Sehingga orang-orang yang berada pada tingkatan ini akan merasa batal puasanya ketika muncul dalam hati dan pikirannya hal-hal yang bersifat duniawi, kecuali hal-hal yang bersifat duniawi tersebut akan mendorongnya untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan dari puasa tersebut menunjukkan adanya proses orang-orang yang beriman yang terus berusaha untuk menjadi lebih baik dalam menjalankan ibadah puasanya. Misalnya, seseorang yang baru memulai berpuasa pada tingkatan yang paling dasar, yakni shaum al-umum, itu akan berusaha untuk naik level ke tingkat selanjutnya, yakni shaum al-khusus, dengan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengontrol anggota tubuhnya dari segala perbuatan yang dapat menjerumuskan ke dalam dosa. Untuknya, dari 3 tingkatan puasa ini, kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, di tingkat manakah puasa kita saat ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin, Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.